Teman-teman tahu gak sih, perlawanan terhadap Portugis di Maluku sudah dimulai sejak abad ke-16 ketika Portugis berusaha memonopoli perdagangan rempah-rempah. Perlawanan itu dipimpin oleh Sultan Hairun dan dilanjutkan oleh putranya Sultan Babullah yang berhasil mengusir Portugis dari Maluku pada tahun 1575. Tapi perjuangan rakyat Maluku nggak berhenti sampai di situ. Datanglah VOC dan Hindia Belanda yang mencoba menguasai lagi perdagangan di Maluku. Muncullah berbagai perlawanan hebat, ada Kaki Ali yang menentang keras kebijakan VOC yang melarang rakyat menjual rempah kepada pihak lain. Lalu ada juga Sultan Nuku dari Tidore yang menolak tunduk kepada VOC dan bahkan bersekutu dengan Inggris untuk mengusir mereka dari Maluku. Dan yang paling terkenal adalah Perang Patimura, perlawanan besar yang dipimpin oleh Thomas Matulesi atau yang kita kenal sebagai Kapitan Patimura. Beliau memimpin rakyat Saparua pada tahun 1817 melawan Belanda yang kembali menjajah setelah jatuhnya VOC. Dan yang akan kita bahas lebih dalam adalah Perang Patimura, simbol keberanian rakyat Maluku dalam mempertahankan tanah air tercinta. Pada tahun 1817, rakyat Maluku bangkit melawan Belanda di bawah pimpinan Kapitan Patimura. Kebijakan Belanda yang memeras hasil bumi dan memonopoli rempah-rempah membuat rakyat Maluku menderita. Di Pulau Saparua, mereka bersatu menentang penjajah Belanda. Bahkan jauh sebelumnya, Maluku juga pernah berperang melawan Portugis yang ingin menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku. Perlawanan ini menjadi bukti semangat rakyat Maluku menjaga tanah air mereka. Akar masalahnya dimulai saat Belanda mengambil alih kembali kekuasaan dari Inggris. Rakyat Maluku harus kembali beradaptasi dengan kebijakan kolonial yang kejam dan sudah mereka kenal betul. Belanda menghidupkan kembali praktik lama yang merusak, seperti pelayaran Hong yang kejam dan hak ekstirpasi, yaitu hak Belanda untuk seenaknya memusnahkan tanaman rempah-rempah agar tetap tinggi. Jelas, hal ini sangat memiskinkan para petani. Tidak hanya itu, penderitaan rakyat semakin bertambah dengan adanya kerja wajib tanpa upah yang layak dan dibebani pajak yang tinggi, serta kewajiban penyerahan hasil bumi. Kebingungan juga melanda karena adanya pergantian mata uang yang membuat sistem pembayaran menjadi kacau. Semua ini diperparah dengan sikap sewenang-wenang pada para residen lokal, pembangunan benteng, penguatan militer, dan yang paling menyakitkan ialah hilangnya kedaulatan raja-raja serta bangsawan setempat akibat campur tangan Belanda. Namun, ada beberapa kejadian spesifik yang menjadi titik didih perlawanan. Kemarahan memuncak ketika beredar desas-desus bahwa jumlah guru akan dikurangi demi penghematan. Hal ini mengancam masa depan pendidikan anak-anak Maluku. Lalu, upah kerja yang dijanjikan Belanda tak pernah dibayar sama sekali. Bahkan rakyat dipaksa membuat garam dan membudidayakan ikan untuk Belanda, lagi-lagi tanpa diupah. Semua penindasan, janji palsu, dan penghinaan ini akhirnya menyatukan rakyat. Mereka tahu bahwa ini sudah saatnya untuk mereka bangkit. Di tanah Maluku, di Pulau Saparua, di bawah bayang-bayang penderitaan rakyatnya, lahirlah sebuah nyala api perlawanan. Api itu dipimpin oleh seorang mantan tentara Inggris yang gagah dan berani, yakni Thomas Matulesi, atau yang kita kenal dengan nama Patimura. Ia tak berjalan sendiri, di sisinya berdiri para sahabat seperjuangan, yaitu Anthony Rebok, Thomas Patiwael, Philip Latumahina, Said Parintah, Ulupaka, serta gadis pemberani yang bernama Christina Marta Tiahahu. Mereka adalah bara semangat yang membakar hati rakyat Maluku, mengajak bersatu melawan kekejaman kolonial Belanda di Pulau Saparua.
Umat Islam dan Kristen yang biasanya dipisahkan keyakinan kini merapatkan barisan. Dalam Perang Saparua, tak ada sekat, hanya ada satu tekad, yaitu melawan penindasan Belanda. Awalnya, rakyat Maluku bersuara lewat daftar keluhan. Ada 21 penguasa dan raja dari Saparua serta Nusa Laut yang menandatanganinya. Namun, suara itu tak pernah digubris oleh Belanda. Maka pada tanggal 14 Mei 1817, sebuah pertemuan rahasia pun digelar. Strategi perlawanan pun mulai dipahat dalam sunyi. Keesokan harinya, 15 Mei 1817, pasukan Patimura bergerak. Perahu-perahu Belanda di pelabuhan Porto pun dilahap oleh api. Lalu benteng Dorstede pun mereka kepung, dan disitulah kepala residen yaitu Pandenburg roboh dalam pertempuran. Benteng pun jatuh dan Maluku bersorak. Namun, Belanda bukanlah lawan yang kecil. Mereka mengirimkan 300 pasukan dari Ambon di bawah pimpinan Mayor Bedges. Tapi, apa yang terjadi? Pasukan itu habis dipatahkan oleh para pejuang dari Maluku. Belanda merasa terhina, lalu ia mendatangkan bantuan lain sekitar 1.500 pasukan dari kerajaan Ternate dan Tidore. Hingga perlahan, Patimura dan rakyatnya pun mulai terkepung. Di titik inilah Patimura dan Marta Tiahahu mengubah siasat. Mereka memilih jalan perang gerilya, yaitu perang dengan taktik sunyi, serangan mendadak, sembunyi, lalu lenyap. Dengan sumber daya terbatas, mereka melawan kekuatan Belanda. Berbulan-bulan, mereka bertahan. Belanda yang tak sabar kemudian mengumumkan sayembara. Mereka akan memberikan 1.000 gulden untuk siapa saja yang bisa menangkap Patimura dan 500 gulden untuk pemimpin Maluku lainnya. Lalu, bagaikan racun dalam daging, pengkhianatan dari salah satu rakyat Maluku pun muncul, sehingga persembunyian Patimura dan pasukannya pun bocor. Pada Oktober 1817, Belanda mengerahkan pasukan secara besar-besaran dan Patimura pun berhasil ditangkap. Sebulan kemudian, pada November 1817, pasukan lainnya pun berhasil ditemukan, yaitu Anthony Rebok, Thomas Patiwael, dan Raja Tiou. Pada 16 Desember 1817, di benteng Victoria Ambon, Patimura digiring menuju tiang gantungan untuk dihukum mati. Tubuhnya boleh terkulai, namun namanya menjulang abadi. Meski demikian, semangat itu belum padam. Christina Marta Tiahahu melanjutkan perjuangan dari Patimura. Tapi, tidak lama ia pun tertangkap. Bersama 39 pasukan, ia diasingkan ke Jawa untuk kerja rodi. Christina menolak tunduk dan menolak makan, hingga akhirnya ia berpulang dalam sunyi. Jenazahnya pun dia hantar ombak, jasadnya dilepas ke laut di antara Pulau Buru dan Pulau Tiga. Maka berakhirlah perlawanan Patimura dan rakyat Maluku. Namun perjuangan itu tak pernah sia-sia. Mereka telah menuliskan kisahnya di batu sejarah bahwa kemerdekaan lahir dari darah, air mata, dan keberanian yang tak pernah padam. Tokoh penting. Yang pertama, Thomas Matulesi. Thomas Matulesi atau Kapiten Patimura, nama yang mirip mungkin merupakan keliruan, penamaan, atau variasi nama lain dari tokoh perlawanan. Patimura adalah pemimpin tertinggi perlawanan. Yang kedua, Anthony Ribuk. Anthony Ribuk merupakan salah satu staf inti Kapitan Patimura. Ia adalah seorang kapten laut yang tangguh dan membantu Patimura dalam menyusun taktik serangan, termasuk serangan terhadap kapal-kapal Belanda. Ia dihukum gantung bersama Patimura. Yang ketiga, Philip Latumahina. Philip Latumahina merupakan tokoh yang diangkat oleh Patimura dan termasuk ke dalam staf inti. Ia memiliki peran penting dalam memimpin pertempuran, seperti merebut benteng Dorstede bersama Patimura dan tokoh lainnya. Ia juga dihukum gantung oleh Belanda. Yang keempat, Said Perintah. Said Perintah dikenal juga sebagai Patik Kakang.
raja pertama negeri Sri Islam di Pulau Saparua. Said Perintah adalah salah satu pemimpin lokal yang mendukung dan turut serta dalam perlawanan Pattimura. Yang kelima, Ulupaka. Ulupaka seorang pemimpin dari negeri Hitu yang namanya sering disebut terlibat dalam mendukung perjuangan dalam Perang Pattimura, menunjukkan adanya persatuan perlawanan dari berbagai wilayah dan latar belakang agamanya. Yang keenam dan yang terakhir yaitu Christina Marta Tiahahu. Christina Marta Tiahahu adalah seorang pahlawan wanita yang sangat gigih dan terlibat langsung dalam Perang Pattimura di usia 17 tahun. Ia bertempur bersama ayahnya, Kapitan Paulus Tiahahu, dan pasukan Pattimura, termasuk dalam perebutan benteng Durstin. Dampak positif. Keberhasilan militer awal. Rakyat Maluku di bawah pimpinan Kapitan Pattimura berhasil merebut dan menguasai benteng Durstin di Saparua, menewaskan Presiden Vanderbilt. Kemenangan ini menunjukkan bahwa rakyat pribumi mampu mengalahkan kekuatan militer kolonial. Peningkatan semangat juang dan patriotisme. Perlawanan ini menjadi simbol semangat persatuan dan patriotisme yang menginspirasi pergerakan di daerah-daerah lain dan diakui sebagai bagian penting dari sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Menimbulkan kerugian besar bagi Belanda. Perlawanan tersebut memaksa Belanda mengeluarkan biaya besar untuk mengirimkan pasukan bantuan dari Jawa dan membangun kembali benteng yang hancur, serta menghadapi kritik atas kekejaman mereka. Warisan sejarah. Kapitan Pattimura ditetapkan sebagai pahlawan nasional dan kisah perjuangannya diabadikan dalam berbagai bentuk monumen, nama jalan, mata uang, sebagai warisan budaya dan sejarah yang berharga. Dampak negatif. Kekalahan dan eksekusi pemimpin. Perlawanan besar tersebut akhirnya dapat dipadamkan oleh Belanda. Kapitan Pattimura dan para pemimpin pejuang lainnya seperti Anthony Ribuk, Philip Latumahina, dan Said Perintah ditangkap dan dihukum gantung di depan benteng New Victoria, Ambon. Penderitaan rakyat yang semakin parah. Rakyat Maluku, khususnya di Saparua, menerima hukuman berat dan tindakan sewenang-wenang yang semakin kejam dari pemerintah kolonial Belanda. Pengetatan monopoli perdagangan. Alih-alih menghapusnya monopoli perdagangan rempah-rempah, termasuk pelayaran hongi dan kewajiban penyerahan hasil bumi, diberlakukan secara ketat, menyebabkan rakyat Maluku kembali terjerat dalam kemiskinan dan ketergantungan ekonomi. Dampak sosial dan ekonomi. Rakyat Maluku mengalami penindasan, kelaparan, dan pembatasan hak atas kekayaan alam mereka, terutama cengkeh dan pala, karena Belanda mengontrol harga jual hasil bumi. Perlawanan rakyat Maluku memiliki pengaruh dan manfaat yang mendalam dan berkelanjutan hingga saat ini. Pengaruh ini tidak hanya bagi masyarakat Maluku sendiri, tapi juga bagi seluruh bangsa Indonesia. Perjuangan ini bukan sekedar sejarah fisik, ia adalah sumber inspirasi yang membentuk karakter bangsa. Mari kita lihat poin-poin utamanya. Pertama, pembentuk nasionalisme. Perjuangan heroik pahlawan Maluku seperti Pattimura dan Marta Christina adalah bukti nyata semangat juang tinggi melawan penjajahan. Kisah mereka menjadi pondasi penting yang membangkitkan dan memperkuat rasa nasionalisme di seluruh Nusantara. Kedua, pelestarian identitas budaya. Perlawanan ini juga merupakan upaya mempertahankan identitas, adat, dan kearifan lokal Maluku dari upaya kolonial. Nilai-nilai ini masih hidup, misalnya dalam tradisi seperti hukum adat asasi dan ritual adat lainnya. Bahkan, keberadaan monumen Pattimura dan Marta Christina di Maluku menjadi simbol fisik yang tak terpisahkan, mengingatkan generasi penerus bahwa budaya dan martabat harus selalu dipertahankan. Ketiga, warisan pendidikan dan inspirasi. Peristiwa perlawanan Maluku menjadi materi penting dalam pendidikan sejarah. Ia mengajarkan generasi muda tentang arti perjuangan, persatuan, dan keberanian. Pahlawan Maluku diabadikan sebagai simbol nasional yang menginspirasi kita untuk terus berjuang demi keadilan dan kemajuan bangsa. Singkatnya, perlawanan rakyat Maluku adalah warisan berharga yang terus hidup, memberikan pelajaran tentang pentingnya persatuan, keberanian, dan pelestarian budaya dalam menghadapi setiap zaman.
Perlawanan rakyat Maluku di bawah pimpinan Kapitan Patimura merupakan bentuk perjuangan rakyat terhadap penindasan dan ketidakadilan kolonial Belanda. Rakyat Maluku pun bangkit karena penderitaan akibat monopoli perdagangan, tanam paksa, dan perampasan hasil bumi. Dengan semangat persatuan dan keberanian, mereka berjuang mempertahankan hak dan martabat bangsa. Meskipun perlawanan ini akhirnya dapat dipatahkan dan digagalkan oleh Belanda, namun semangat perjuangan Patimura dan pejuang Maluku menjadi simbol nasionalisme yang menginspirasi kita semua hingga saat ini.